dulu. Nanti kita lanjutkan lagi makannya. Oke? Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Izinkan saya untuk berpantun sedikit ya. Nanti kalian mau jawab apa biasanya? Mohon maaf ya kalau tidak terbiasa untuk berpantun. Jadi, burung merpati terbang rendah. Hingga di dahan tua. Acara dimulai dengan penuh semangat. Semoga sukses dan bawa bahagia. Amin. Selanjutnya kita langsung saja kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Sri Purwati, SPD MSI, dipersilakan. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Baik adik-adik, pada hari ini dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan workshop Listen Study Learning Objective ya, untuk calon guru pendidikan biologi. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamanatkan untuk negara mencerdaskan anak bangsa, dan itu pun sudah tergambar di dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh para guru atau para pendidik. Bagaimana kita dapat menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang baik, kemudian yang juga menyenangkan. Nah, itu ada beberapa cara atau strateginya, dan hari ini Ibu akan menjelaskan salah satu strategi yang dapat digunakan adik-adik nanti ketika menjadi seorang guru ya. Ya, untuk strategi listen study ini merupakan salah satu upaya pembinaan di dalam proses pembelajaran yang kolaboratif ya, berkolaboratif, berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengobservasi serta melaporkan hasil pembelajarannya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa listen study ini merupakan salah satu strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran yang dianggap sebagai yang sangat bisa dilakukan ya, bisa dilakukan di Indonesia, terutama di dunia pendidikan kita oleh guru di kelas ya, mau mata pelajaran apa saja itu bisa dilaksanakan ya, melihat situasi, kondisi atau masalah yang dihadapi dosen dengan mahasiswa atau guru dengan peserta didiknya. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu memberikan pemahaman mahasiswa sebagai calon guru biologi tentang pembelajaran yang menggunakan listen study. Yang kedua, yang pertama itu tadi meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir mahasiswa calon guru tentang kegiatan pembelajaran kreatif, inovatif, solutif ya, terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kelasnya. Karakteristiknya listen study ini, yang pertama tujuan bersama dalam jangka waktu yang bisa dikatakan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Maksudnya tujuan bersama apa? Tujuan bersama para pendidik, misalnya di dalam suatu sekolah itu ada guru biologi
yang mungkin mengajar kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, atau rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama itu bisa saling berkolaborasi ya untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan distance study ini. Kemudian urgensinya itu adalah materi-materi pembelajaran dan berfokus pada mencermati siswanya dan juga melakukan pengamatan pembelajaran secara langsung di kelas ya. Apa tahapannya? Ini adalah tahapannya. Jadi ada 3 tahapan listen study ini. Yang pertama adalah plan, yang kedua do, yang ketiga see. Ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Plan atau perencanaan tentu saja ini diawali dengan menganalisis kebutuhan atau menganalisis masalah pembelajaran seperti contohnya aspek pedagogik yang berkaitan dengan metode, model pembelajaran, bagaimana metode atau model pembelajaran yang efektif gitu ya. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan fasilitas belajar bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh guru di kelasnya. Pelaksanaan, melaksanakan lesson plan. Jadi untuk plan ini nanti di bagian perencanaan guru ya, guru misalnya kita sebagai seorang guru kita bisa berkolaborasi bekerja sama dengan guru lain dalam bidang studi yang sama, pendidikan biologi dalam suatu sekolah itu merencanakan misalnya membuat MPT-nya, membuat LKPD-nya, membuat bahan ajarnya, atau menyiapkan medianya dan fasilitas lainnya ya. Nah, ini dilakukan bersama-sama. Nanti direncanakan apa ya materinya, bagaimana cara proses pembuatan MPT-nya itu bersama-sama itu dirumuskan ya deh, itu supaya bisa dijalankan pada tahap pelaksanaan. Nah, setelah kita selesai melakukan pertemuan yang membicarakan tentang perencanaan tadi, dilaksanakanlah lesson plan-nya itu di kelas ya. Jadi di sana bersama-sama dengan pendidik lainnya tadi yang guru-guru yang tadi bekerja sama kolaborasi itu mengamati kegiatan di kelasnya secara bersama-sama. Seperti contohnya ini kan lagi contoh aja. Ini contohnya lagi belajar. Nah, nanti ada beberapa guru yang datang kemudian mengamati. Jadi mengamati langsung ya, observasi langsung di kelas ini bagaimana interaksi siswa. Bagaimana interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa ya. Di dalam pembelajaran itu kan dituntut kita 2 arah ya, interaksi 2 arah. Siswa dengan guru ya, atau siswa dengan siswa. Bagaimana mereka interaksinya, kerjasamanya, misalnya kolaborasi di antara siswanya atau kegiatan-kegiatan siswa di tempat kelasnya ya, di tempat duduknya. Biasa mereka sih dibagi per kelompok-kelompok ya, sama seperti pembelajaran aktif lainnya, mereka juga dibagi beberapa kelompok di kelasnya yang heterogen, terdiri dari 4 sampai 5 orang misalnya ya. Kemudian mereka diberikan LKPD gitu ya, lembaga kerja siswa. Nah, mereka nanti bersama-sama menyelesaikan LKPD-nya, berdiskusi kalau ada permasalahan misalnya dikerjakan itu menemukan solusi masalahnya apa. Nah, kegiatan-kegiatan interaksi siswa itu yang diamati oleh guru-guru tadi ya. Jadi guru-gurunya yang datang tuh bisa lebih dari 2, bisa 3 ya, bisa 4 atau bisa 5. Itu masuk untuk mencermati dan menulis apa-apa yang hasil pengamatan guru tadi. Jadi interaksi, jadi fokusnya kepada interaksi siswanya. Jadi siswa tadi itu yang tadi berdiskusi bagaimana, ada yang main-main kopeng, ada yang makan ya, ada yang ngomong sendiri. Nah, itu dicatat bahwa ternyata ketika guru melaksanakan pembelajaran itu masih lengah, masih ada beberapa siswanya yang kurang fokus kepada pembelajaran itu, sehingga itu nanti akan dicarikan solusinya gimana nih. Kalau masih ada siswanya yang melakukan kegiatan lain di dalam kelas, bukan hanya diskusi, melainkan melaksanakan pekerjaan lain. Nah, ya. Kemudian
refleksi, ya, kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi juga dilakukan bersama-sama para pendidik lainnya. Tadi sudah merencanakan RPP-nya dan lain-lain, perangkat pembelajarannya ya, RPP atau perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian sudah dilaksanakan di kelas pembelajarannya. Lalu dari hasil kedua kegiatan ini tentunya ada hal-hal yang perlu dibicarakan, direfleksi lah. Apa kekurangannya, apa kelemahannya ya, kemudian yang sudah baik yang mana, yang sudah baik nanti tentunya dipertahankan, dan kelemahan-kelemahan itu nanti dibicarakan, dicarikan solusinya apa gitu ya. Kemudian supaya hal ini tidak berulang kembali di pertemuan berikutnya. Jadi nanti para pendidik atau guru-guru ini berdiskusi bersama-sama ya, apa-apa hal-hal yang mungkin masih ada kelemahan itu dibicarakan ya. Jadi ada guru yang mengajar di kelas sebagai model, kemudian ada guru-guru juga sebagai observer. Nah, guru-guru yang mengamati ini dinamakan sebagai observer. Baik, manfaat listening study. Ya, banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama misalnya bisa melakukan observasi langsung dan mengkritisi pembelajaran, kegiatan pembelajarannya. Mengkritisi ini ya tentu saja tadi apa yang masih kurang, mana yang sudah baik, dipertahankan, mana yang kurang, itu yang dicarikan solusinya apa, bagaimana cara menghadapi siswa yang cenderung begini atau begitu. Nah, itu nanti dibicarakan sama-sama. Kemudian pemahaman materi, ada kemungkinan guru yang memberikan pembelajaran juga masih ada yang kurang paham dengan pemahaman konsepnya, itu nanti dibicarakan bersama dengan pendidik lain. Itu bisa ditanyakan, ya, jangan malu lah nanti kalau sudah menjadi guru terus ada sesuatu yang kamu masih belum paham, itu kok bisa kok ditanyakan ke teman-teman ya, untuk mencari ini saya belum paham gimana ya cara ini, itu bisa didiskusikan bersama. Jadi seorang guru juga perlu terbuka ya pada teman-teman lainnya, apa yang dirasakan dia masih kurang, masih lemah, itu bisa ditanyakan gitu. Kemudian membantu perbaikan pembelajaran. Dari kegiatan plan BC ini diharapkan ada perbaikan pembelajaran, karena semua dimulai dari perencanaan, kemudian mengamati, dan refleksi ini tentunya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pembelajaran dan dicarikan solusinya bagaimana itu, maka berkaitanlah itu semuanya dikatakan sebagai memperbaiki proses pembelajaran di kelasnya. Kemudian kerjasama antar pendidik, meningkatkan kualitas pendidikan ya, membantu pendidik membuat gagasan bermakna dalam praktik pembelajaran, kemudian memfasilitasi pendidik untuk berkonsultasi dengan ahlinya dalam hal pembelajaran. Jadi kalau memang di dalam kegiatan tersebut masih ada juga hal-hal yang belum dimengerti, mereka juga bisa bertanya dengan ahlinya ya. Ada misalnya bertanya dengan siapa ya, mungkin di lingkungan sekolah itu ada NGP ya, ada yang di sana ada ketuanya atau yang narasumbernya, bisa ditanyakan kalau ada hal yang masih belum dipahami, itu biasanya kita tanyakan di situ juga bisa. Kemudian kelebihannya, pemahaman pedagogis. Jadi guru dengan kegiatan listening study ini juga akan lebih memahami pedagogiknya ya, kemampuan pedagogiknya, yaitu kemampuan pembelajaran ya. Kemudian kualitas pembelajaran, kualitas perangkatnya juga akan lebih meningkat karena itu didiskusikan sama-sama, bukan hanya kita sendiri yang buat, tapi teman lain juga bisa ikut mengkritisi mana yang masih kurang ya, mana yang masih yang sudah baik, itu bisa dibicarakan, diskusikan sama-sama. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar, melakukan observasi aktivitas belajar siswa. Kemudian karena ada kolaborasi tadi, semakin erat juga hubungan kolegialitasnya, gitu loh ya. Kemudian motivasi berkembang, pemahaman lebih baik, pemahaman
guru juga kan sebagai model juga bisa lebih baik ya, nambah pengetahuan dan wawasannya, siswanya juga ikut tambah juga ya, meningkatkan hasil belajar. Jadi kegiatan lesson study ini diharapkan mampu ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pembelajaran sistematis dengan inklusif kolaboratif. Ya. Hambatan. Sebenarnya kalau dilakukan dengan komitmen yang baik, sebenarnya tidak ada hambatannya. Tetapi biasanya guru itu kurang berkomitmen untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Apalagi kalau tidak ada honornya, tidak ada biayanya, itu kadang gurunya enggan gitu loh. Nah itu kan rumah budaya di negara kita biasanya sering terjadi hal-hal yang begini. Jadi kalau memang mau punya komitmen memperbaiki kualitas pembelajaran, maka harus dilaksanakan dengan niat ya, tanpa harus ada honor, tanpa harus ada biaya, itu bisa dilakukan secara bersama. Dan karena dilakukan di sekolah kan jadi tidak banyak sih sebenarnya biaya-biaya transportasi atau apa-apa itu kan nggak ada ya, jadi bisa dibicarakan. Selanjutnya hambatan lainnya misalnya selain hambatan komitmen tadi, budaya tadi, biaya ya. Kemudian hambatan lainnya tentu saja ini berkaitan dengan mau nggak masing-masing orang ini dikritisi. Kadang kalau kita mengajar kan diberikan kritik maupun saran sebagai seorang guru itu malu ya. Jadi kalau kegiatan ini melatih guru-guru supaya jangan malu, karena kita guru-guru juga bukan suatu di zaman pembelajaran abad 21 ini bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi wajar kalau guru-guru itu mau belajar sepanjang hayat. Jadi walaupun sudah sarjana pendidikan biologi ataukah dia sudah NPD, sudah master, tetapi namanya pembelajaran, belajar lagi tuh. Itu alami ya. Namanya manusia juga pasti ada kekurangan. Nah, gimana caranya kita meminimalkan kekurangan? Apalagi kita sebagai seorang guru itu kan mampu mendidik siswanya, mampu membuat pelajaran yang inovatif, kreatif di dalam kelasnya. Tentunya itu membutuhkan banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak hanya diperoleh pengetahuan itu di bangku kuliahnya saja, tetapi juga kita perlu mendengar juga pengalaman dari guru-guru yang lain ya, pengalaman dari narasumber yang lain itu juga kita perhatikan. Itu pengalaman itu tidak ada di bangku kuliah ya, di bangku kuliah gitu. Jadi kita bisa dengarkan, bisa kita pelajari secara seksama, jangan malu, tetap terus belajar itu sebagai seorang guru. Walaupun sudah sarjana ya, sudah punya titel, tapi namanya belajar itu kewajiban seorang pendidik itu ya, karena kita harus mengikuti juga perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan zaman saat ini sudah sekian banyak kemajuan. Kalau kita tidak belajar ya tentunya bisa ketinggalan kereta itu ya. Ya, mungkin itu saja dari penyampaian dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara penelitian terkait lesson study, bukan hanya memunculkan lesson study-nya saja, bisa juga nanti selama ini belum ada yang berhubungan dengan case method. Kemarin penelitian Ibu yang tahun ini case method, tapi berhubungan dengan media augmented reality. Nah, untuk yang lesson study-nya belum. Jadi nanti pada saat pembelajaran menggunakan PJBL, itu lesson study-nya itu muncul. Lesson study itu perbaikan pembelajaran sebenarnya. Jadi seperti Ibu misalnya ya, Ibu mengajar kalian misalnya yang jumlahnya 38 orang. Mungkinkah Ibu teramati semua? Tidak kan? Pasti kita tidak dapat melihat permasalahan yang dilakukan oleh jumlah siswa kita misalnya selama 38 orang. Jadi
siapa yang membantu kita? Yang membantu kita adalah pada saat kita melaksanakan do. Pada saat do, tadi Bu Purwati sudah menyampaikan ada plan, ada do, ada see. Pada plan itu perencanaan. Perencanaan itu kita membuat kalau di kurikulum 2013 sekarang ini istilahnya modul ajar. Jadi kalau misalnya ibu mau mengajar, ibu mempersiapkan modul ajar. Kemudian modul ajar itu ibu bagikan ke observer sebelum ibu mengajar. Disitulah ibu meminta masukan dari observer. Siapa saja yang terlibat menjadi observer, bisa teman sejawat, bisa misalnya pakar atau ahlinya, bisa. Jadi nanti pada saat ibu mengajar seperti ini, observer itu boleh mendatangi kelompok, tapi asal jangan mengganggu kegiatan pembelajarannya. Nah, dia mengamati, memvideo kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Nah, bagaimana caranya mengkomentari supaya lebih mudah mengkomentari seperti yang Bu Pung sampaikan tadi? Siswa itu bagusnya kita kasih nama, pakai nama di karton gitu kan ya, tempel. Karena misalnya ibu gurunya, ibu mungkin hafal, tapi observer pengamat kan orang luar, dia tidak hafal nama-nama siswa kita. Jadi misalnya ini satu kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, E, F misalnya sampai seperti itu. Kita sudah tentukan kelompoknya, kemudian masing-masing kelompok itu siswanya ada catatan nama. Sehingga pada saat ibu mengajar, kemudian ada di kelompok satu siswanya yang tidak fokus belajar. Dia kan pasti melihat nama, jadi dia membuat catatan. Si observer membuat catatan. Pada kelompok satu yang namanya Joko bermain pulpen, jadi dicatat itu. Guru menjelaskan dia bermain pulpen, atau misalnya pada saat kerja kelompok di kelompok 4 Tuti mengganggu temannya. Kan ibu sebagai guru tidak mungkin mata itu fokus untuk ke semua kan pada saat mengajar. Nah, itulah yang dikatakan bahwa lesson study itu adalah perbaikan pembelajaran. Nah, ibu mau melihatkan lagi, ulang lagi contoh penelitian skripsi mahasiswa. Siapa tahu nanti datangnya saya ini kan semester 5 ya, angkatan 2022. Angkatan 2021 sudah mulai konsultasi tadi dengan ibu. Nah, siapa tahu nanti muncul idenya ya, idenya. Nah, kebetulan ini kan punya ibu ya. Ini yang punya beberapa mahasiswa biologi. Niki itu kalau nggak salah angkatan 2020 ya, 19. Nah, ini punya Mbak Niki. Jadi judulnya pengaruh penerapan model PJBL berbasis lesson study. Tapi kalau ibu kan berpikir kritis, dia berbantuan main-main. Jadi berbantuan main-main terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, ini ada lagi contoh punya kakak kelas kalian Mbak di tengah. Judulnya pengaruh penggunaan model pembelajaran kreatif problem solving, beda kan ya? Problem solving berbasis lesson study terhadap keterampilan penyelesaian. Jadi dia sudah bisa mencari di sini pembelajaran kreatif, problem solving, lesson study, dan keterampilan penyelesaian. Iya kan? Jadi bisa dia padukan. Nah, ini contoh lagi punya siapa ini ya? Punya Pilar. Ini punya Mbak Pilar. Pengaruh penggunaan media pembelajaran bulan tangga berbasis lesson study terhadap hasil belajar dan keterampilan berpikir siswa pada materi klasifikasi manusia. Ternyata lesson study ini bisa kita gunakan untuk berbagai model pembelajarannya, ya kan? Nah, karena intinya di lesson study itu ada 3, ada plan, ada do, ada see, refleksi. Satu lagi ibu kasih contoh. Kebetulan waktu itu penelitian payungnya itu ada ini punya Mbak Priska angkatan 2019 juga. Ini pengaruh model pembelajaran based learning dengan metode edutainment
memang dengan tambahan punya ibu tadi judulnya PDP, tetapi dia berbasis lesson study. Jadi intinya kita mau model PJBL, kita mau pakai PBL atau menggunakan media apapun itu, tapi berbasis lesson study. Intinya yang kita gunakan itu ada 3 kata kuncinya, ada plan, ada do, ada see. Jadi plan ini nanti kalau dia misalnya menggunakan PJBL, berarti dia menggunakan modul ajarnya mengikuti langkah-langkah PJBL. Ya. Jadi pada saat plan itu bukan ibu saja, coba ibu kasih lihat dulu poin-poinnya. Aku nggak pakai kacamata baik saya. Ada poin-poin sambil nunggu. Mau kamu dulu. Sambil nunggu Mbak Ipin, Ibu mau sampaikan. Kalau kita ini kan kita tidak hanya membahas tentang lesson study programming community, tetapi kebermanfaatannya terhadap penelitian atau skripsi yang akan kita ajukan kan, sehingga ilmu yang didapatkan ibu dapatkan itu tidak butuh sampai di situ saja, tapi keberlanjutannya kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. Nah, terkait dengan plan tadi, misalnya ibu jadi guru, pada saat plan itu ibu sudah mengundang observer. Jadi observer sudah ibu undang. Tujuannya apa? Modul ajar itu kalau waktu kita kurikulum 2013 namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah di kurikulum Merdeka ini mudahan belum diganti lagi ya. Kita belum mantap betul, tiba-tiba nanti ganti menteri diganti lagi. Kemungkinan itu kan pasti ada. Ya. Jadi kita siap-siap juga nih mau diganti kurikulum. Jadi misalnya ibu anggap modul ajar, ibu sudah siapkan modul ajar pada saat plan. Jadi ibu undang observer ini dan modul ajar itu ibu bagikan. Tujuannya apa? Biar si observer ini memberikan perbaikan atau mengkritisi modul ajar yang ibu buat, sehingga nanti pada saat ibu sudah mau masuk didu itu sudah dalam keadaan modul ajar yang sudah sempurna atau baik ya. Nah masuk didu, nah pada saat didu ibu sudah mulai mengajarkan. Nah itu observernya itu misalnya satu bangku nih, tapi kadang kalau di Jepang itu banyak betul, sampai ibu bilang kayak apa siswa ini ngadapi observer banyak itu. Bisa aja kalau yang tidak terbiasa gugup kan dia. Jadi di samping ini sepanjangan dari sini sampai ke sana itu observer semua. Dari sini sampai sana observer semua. Tapi dia tidak boleh masuk di sini. Dia boleh misalnya sampai ibu misalnya di sini aja. Terus boleh video itu ibu angkat, pekerjaan siswa itu boleh. Atau misalnya dalam kelompok mungkin bisa dibatasi, oh ibu misalnya sebagai observer ngamati kelompok satu aja biar nggak kesana kemarin kan. Nanti yang siapa lagi misalnya backlit observer kelompok 2. Nah jadi ibu mengamati misalnya yang kelompok 1. Apabila ada kejanggalan misalnya ada yang melamun, ibu fokuskan video itu kepada yang melamun sebagai bahan bukti buat pengajar. Nanti itu ibu sampaikan pada saat kapan? Pada saat refleksi. Refleksi itu setelah selesai mengajar. Jadi masing-masing observer itu memiliki catatan sendiri terhadap masing-masing kelompok. Makanya jangan lupa dikasih nama, karena observer kan tidak apa namanya. Jadi disebutkan kelompok 1 namanya ini. Nah, itu pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kita tidak boleh
mengganggu guru mengajar. Guru tetap mengajar seperti biasa, tetapi tugas observer itu nanti memberi masukan kepada guru. Tapi ada waktunya. Waktunya kapan sih itu atau refleksi? Waktunya setelah ibu selesai mengajar. Setelah selesai mengajar, anak-anak sudah keluar atau sudah ganti guru lagi, kita masuk di ruangan kembali. Pada saat itu juga tidak boleh, besoknya tidak boleh, tapi setelah kita mengajar langsung kita kumpul lagi. Nah, masing-masing observer itu memberikan catatan kepada guru. Ini kelompok 1 tidak fokus mengganggu temannya misalnya. Jadi dokumentari aja apa yang menjadi bahan temuan itu. Itulah yang dikatakan bahwa lesson study itu sebagai perbaikan pembelajaran. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Pun ya, sama plan dusi. Bulan bisa di next Mbak Etin. Nah, ini pada saat plan ini Mbak Niki waktu itu mau mengajar di sekolahnya yang penelitian dia. Jadi kita kumpul dulu waktu itu mau mengkritisi, sebenarnya bukan mengkritisi tetapi memberi masukan terhadap perencanaan pembelajaran yang Mbak Niki waktu itu sampaikan ke kita, sehingga nanti pada saat bisa di next Mbak Epi. Nah, pada saat ini boleh di next ada. Jadi pada saat kita bisa mengkabarnya sebenarnya posisi karena ini pembentukan kelompoknya tidak begitu ngapi ya, kalau ibu lihat ya kan, tidak begitu ngapi tapi acak sebaik. Tapi kita tidak bisa juga mengatur guru itu kan, kita hanya sebagai observer. Itu observernya itu di samping ada observer, dan observer itu menggunakan kameranya, bisa lewat kamera HP atau mau punya kamera sendiri silakan. Tetapi ada yang di shootingnya dia, atau ada juga yang dipoto. Nah, waktu ibu di Jepang itu sebenarnya ada di laptopnya ibu. Cuma orang Jepang itu pesan-pesan kita tidak boleh mempublikasi foto-foto dia keluar. Itu memang dia punya undang-undang sendiri. Sehingga ibu takut juga kadang kalau waktu ibu selesai kegiatan di sana, setelah itu ibu mensosialisasikan lesson study ini di kampus, di sekolah-sekolah waktu itu. Tapi ibu tidak berani memberikan foto orang Jepangnya itu karena sudah ada pesan-pesan. Sehingga yang ibu lakukan adalah foto penelitian ibu yang ibu pakai. Nah, ini pada saat Nah, itu sebenarnya di belakang, di samping itu ada observer. Waktu itu sebagai observernya Mbak Niki itu ada Mbak Pila, Francisca, satunya siapa ya, Pitra. Jadi dia ada bertiga. Karena observernya sedikit 3, jadi dia berbagi, satu orang memegang 2 kelompok, maksudnya mengamati 2 kelompok. Jadi kita ada kesepakatan atau ada perjanjian dulu dengan observer pada saat kita plan itu. Nah, kita laksanakan, guru mengajar seperti biasa sesuai dengan model yang dia sampaikan di modul ajarnya. Tetapi lesson study-nya kapan? Itulah tahapan lesson study kita pada saat observasi. Bisa di next Mbak Edwin. Nah, ini selesai. Jadi selesai dia langsung refleksi. Jadi masing-masing ini menyampaikan hasil temuannya pada saat pembelajaran. Itulah yang kita narasikan di skripsi kita. Itu. Jadi nanti kalau mau tahu bentuk narasinya seperti apa, itu bisa lihat nanti di skripsinya Mbak Pitra ya, Mbak Pila, kemudian Mbak Niki, ada 4 sama siapa ya waktu itu ya, ada berempat waktu itu. Mau lihat punya ibu juga bisa. Nah, jadi intinya kapan Bu bisa nggak Bu kalau misalnya pada saat saya menyusun skripsi pakai lesson study juga silakan, tetapi jangan punya masalah yang sama, nggak mungkin kan. Kita bisa mengganti dengan misalnya model case method atau media apa. Sekarang tuh gunakanlah media yang berbau IT ya. Nah, baru nanti kita lesson study kan, sehingga komentarnya nanti berhubungan dengan media itu pada saat dunia, pada saat kita mengobservasi. Begitu juga
Tapi kalau misalnya Bu untuk hasil belajarnya bagaimana? Nah itu kan hasil belajarnya pakai analisis sendiri, beda dengan yang lesson study-nya ya. Nanti kalian kalau mau mempelajari lebih dalam lagi bisa dilihat skripsinya Mbak Niki ya. Ibu juga ada PDF-nya kalau mau melihat. Bisa di next-nya habis. Oh iya, itu informasi yang Ibu sampaikan terkait dengan yang Ibu sampaikan juga. Nah, jadi alhamdulillah sudah kemarin Ibu dapat WA email dari jurnal apa minta Ibu masukkan penelitian Ibu ini yang berhubungan dengan lesson study. Cuma Ibu belum cek itu dia Scopus apa enggak gitu. Karena Ibu ini kan ada satu tuntutan yang harus Scopus itu. Belum Ibu cek juga itu harus Scopus apa jurnal yang baru diterbit, belum tahu juga. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Silakan bertanya, setidaknya sudah ada gambaran ya, sudah ada wawasan kapan sih kita mau menggunakan lesson study ini sebagai penelitian. Sudah ada gambaran. Ibu sudah menyampaikan juga beberapa contoh skripsi yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kalian di angkatan tahun 2019, berarti dia lulusnya setahun yang lalu ya Mbak ya, setahun yang lalu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, baik itu yang presentasi buku maupun Ibu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagi ada yang ditanyakan. Ayo silakan bahasanya Bu. Atau sudah paham semua ya? Sebutkan nama. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Gisna Laila Kamil. Jadi pertanyaannya itu kan tadi sudah dijelaskan tentang lesson study. Nah, pertanyaannya sejauh mana sih lesson study ini bisa diterapkan di sekolah dengan berbagai latar belakang? Apakah lesson study ini efektif jika diterapkan di sekolah dengan sumber daya terbatas ataupun sekolah yang ada di daerah terpencil? Terima kasih. Pada saat Ibu 2015 lalu ditugaskan keluar, karena pendirinya lesson study itu memang dari Jepang, dan yang langsung menyampaikan materinya itu pendirinya langsung waktu itu. Ibu lupa namanya sampai kelamaan apa ya. Nah jadi justru keberhasilan yang dilaksanakan di sana itu di sekolah-sekolah yang di desa waktu itu. Jadi Ibu sempat dari kota Jepangnya sendiri kemudian naik pesawat selama 3 jam, pindah hotel di sana, di situ mengunjungi beberapa sekolah yang melaksanakan lesson study dan terlaksana dengan sukses. Nah, meskipun sekolah itu terpencil, tetapi lesson study ini kan pada saat observasi kita melibatkan guru-guru sejawat. Nah, saya sama dengan seperti kita di sini kan ada MGMP. Nah, dia minta tolong kepada teman sejawat sebagai observernya. Justru observernya itu sangat banyak sekali itu yang Ibu cerita. Jadi dia dari sini bebangi sampai ujung. Tapi tidak boleh mendatangi ke tengah-tengah ini. Karena kalau kita mendatangi ke tengah kan mengganggu. Ya. Jadi kita di pinggirnya di sana justru yang terlaksana itu di daerah-daerah pelosok itu. Karena mungkin yang jelas bukan karena daerahnya terpencilnya, tetapi niatnya untuk melaksanakan lesson study. Sehingga Ibu pulang dari sana sosialisasi kemarin di SMP 1 Samarinda, kemudian di SMA 8 Samarinda, kemudian ada di MGMP juga. Jadi MGMP biologi Samarinda, MGMP IPA. Karena kalau di MGMP itu kan sudah terkumpul masing-masing guru di setiap sekolah. Jadi dia sebulan sekali ada pertemuan. Nah, disitulah Ibu menyampaikan lesson study kepada guru sekolah biar bisa terlaksana. Jadi tidak ada masalah
mau daerahnya terpencil, kota, yang penting niat dan guru. Ada lagi? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Maria. Jadi pertanyaan saya, gimana sih cara terbaik untuk merefleksikan hasil dari lesson study itu agar bisa diterapkan pada kegiatan belajar selanjutnya itu agar bisa lebih maksimal? Ya. Sebenarnya refleksi itu bukan diterapkan lagi, tetapi refleksi itu perbaikan. Jadi misalnya siapa namanya Mbak? Mahlia. Ya. Misalnya Mahlia di kelompok 1, kemudian observernya misalnya Mbak Pebi, Mas Nirja misalnya, yang mengamati kelompok 1. Nah, itu Pak, refleksi itu bisa dilaksanakan kalau do sudah kita laksanakan. Jadi do kan pembelajaran, observer mengamati itu. Nah, selesai do, hasil pengamatannya buktinya dalam bentuk apa tadi? Foto, kemudian dalam bentuk video. Sekarang kan kita tidak susah cari pakai HP juga sudah bisa. Nah, setelah selesai mengajar, maka si observer ini berkumpul dengan guru, memberi masukan, temuan yang sudah ada catatannya, kemudian ada videonya, kita sampaikan. Jadi masing-masing observer itu menyampaikan hasil temuannya kepada guru. Nah, gunanya apa? Misalnya kelompok 1 banyak bermain kan, di situ ada catatan Mbak misalnya. Oh, kelompok 1 ada catatan Mbak Pebi misalnya sebagai observer. Kelompok 1 si siapa namanya Mas? Akmal misalnya, si Akmal mengganggu temannya misalnya gitu. Nah, Ibu masuk lagi kan minggu depannya. Nah, minggu depannya Ibu masuk lagi, Ibu mendatangi kelompok 1 nih, terulang nggak itu gitu kan. Jadi tujuannya kan perbaikan pembelajaran. Misalnya masih terulang, Akmal misalnya mengganggu temannya, maka Ibu mendatangi biar dia tahu kalau diamati oleh gurunya. Nah, kebanyakan setelah itu minggu ketiganya ada pembelajaran lagi, Akmal tidak mengganggu temannya lagi karena sudah mendapat perhatian dari guru. Jadi itu gunanya lah, itulah yang dikatakan sebagai perbaikan pembelajaran. Kalau nilai kan belum kita temukan, nilai setelah ada ulangan ya kan baru bisa kita lihat. Tapi kalau lesson study ini perbaikan pembelajaran. Bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi saya ingin bertanya Ibu, sekarang ini kan di sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka ya Ibu. Nah, di mana kurikulum merdeka ini dia itu tujuannya berfokus pada siswa. Nah, sementara yang saya tangkap berdasarkan pemaparan materi tadi, untuk lesson study ini tuh berfokus pada guru. Nah, bagaimana sih Bu? Pertanyaan itu bagaimana caranya kita sebagai guru menyeimbangkan antara tujuan kurikulum merdeka dengan tujuan dari lesson study? Terima kasih. Sebenarnya lesson study itu tidak melihat berfokus pada gurunya, tapi justru yang diamati siapa? Siswanya. Jadi belajar seperti biasa. Misalnya pembelajaran di model kurikulum merdeka bersifat student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berarti kan siswa yang aktif. Justru di sini tugas observer yang betul-betul harus diperhatikan. Apakah siswa ini betul-betul aktif atau tidak? Nah, guru, misalnya Ibu sebagai guru, tidak mungkin Ibu bisa menangani 9 kelompok mengamati secara langsung gitu ya, fokus. Tapi ini dibantu oleh observer. Jadi misalnya ada kerja kelompok membuat project misalnya. Di sini observer mengamati project yang dibuat oleh kelompok 1. Kan sudah student center dia, bekerja kelompok. Betul tidak dia mengerjakan? Betul tidak project yang dibuatnya? Nah, itu komentarnya berhubungan dengan project berarti. Bukan hanya komentarnya ini bermain, bukan hanya itu, tetapi komentarnya dari hasil temuan pada saat pembelajarannya. Jadi misalnya ada tugas membuat project poster misalnya. Ada tidak poster yang dihasilkan? Komen juga bisa.
kelompok 1 poster yang dihasilkan sudah sangat baik sekali misalnya. Siswa bekerja sama dalam membuat poster sehingga hasilnya baik. Atau misalnya kelompok 2 siswanya tidak kompak sehingga posternya tidak selesai. Pengojek yang dihasilkan tidak selesai. Nah, jadi kita tidak melihat itu mau student center mau tidak, tetapi lesson study bisa dilakukan untuk pendekatan apapun. Kita tahu kan ada pendekatan student center, ada teacher center, tapi kurikulum Merdeka itu sudah pada berpusat pada siswa ya atau student center. Jadi mau model PJBL, mau model inquiry, mau model apapun itu semuanya harus student center. Jadi bukan zaman kayak ibu sekolah dulu. Kalau zaman ibu sekolah dulu masuk assalamualaikum, habis itu siapa yang tulisannya bagus, tonjol-tonjolan kan, ini bu ya maju ya catat ya gitu ya, sampai pegel tangan si pencatat ini, si teman-teman yang lain mencatat. Begitu selesai habis waktu, sudah selesai waktunya, sudah bu, ya sudah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Apa yang kita dapat, ya kan? Siswa bosan catat terus. Justru kalau kita student center dengan menggunakan berbagai model-model pembelajaran secara bergantian itu membuat siswa betah. Kalau siswa betah dilengkapi dengan lesson study, perbaikan pembelajaran, ya kan, sehingga kita bisa memaksimalkan pembelajaran yang kita lakukan. Itu ya akhirnya. Ada lagi? Ya. Mau tanya sama siapa? Ibu. Jadi Ibu, saya mau bertanya nih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan lesson study ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa aja sih keterampilan atau modal awal dari seorang guru ataupun calon guru seperti kami yang perlu dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penerapan lesson study ini? Terima kasih. Ya, ada 3 ya. 3 tadi apa? Plan, do, see. Nah, berarti apa yang perlu dipersiapkan? Plan yang perlu dipersiapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Saat ini kurikulum yang berlaku apa? Kurikulum Merdeka. Nah, tidak ada lagi istilah MPS tapi modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu sudah ada kegiatan pembelajaran, sudah ada bahan ajar, sudah ada LKPD satu paket. Berarti itu yang perlu kita persiapkan. Jadi plan itu sudah kita persiapkan, kita bagi, kita undang observer kita untuk mengecek modul kita sudah benar atau tidak, apa ada tambahan atau tidak modul ajar kita. Kalau misalnya ada masukan, berarti sebelum dulu kita perbaiki dulu modul ajarnya. Nah, kalau sudah siap, oke, baru kita melaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu berarti apa? Sudah didatangi atau diamati oleh observer. Kalau observernya cuma 4, berarti berbagi aja. Kalau kelompoknya ada 8, berarti satu observer mengamati 2 kelompok. Jadi yang perlu dipersiapkan apa lagi? Menyampaikan kepada siswa untuk membuat bed nama. Karena observer kan tidak hafal nama-nama siswa. Itu untuk memudahkan observer memberikan komentar, memberikan saran kepada guru. Ya. Nah, kalau refleksi Bu apa yang disiapkan? Kalau refleksi supaya kita tidak ketinggalan, kadang kita tidak sempat catat kan omongan dari observer, kita rekam aja nggak apa-apa. Justru sekarang itu karena canggihnya ilmu, kita rekam aja, baru kita bisa sortir nanti setelah refleksi. Ya. Kalau kemarin waktu angkatan 2019, kalau catat kadang kelewatan kalau ngomong, jadi direkam aja. Kalau rekaman kan bisa kita ulang lagi kalau kelewatan. Itu ya, Pak. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Panca Selvia Devina. Jadi saya ingin bertanya, di dalam lesson study ini bagaimana cara kita sebagai calon guru ataupun guru atau pengajar memahami sikap dari semua siswa di dalam penilaian atau penyesuaian gaya belajar dari siswa ini jika terdapat beberapa observer di dalam pembelajaran tersebut. Yes.
Baik, aku langsung jawab ya. Kalau memberikan penilaian terhadap hasil belajar itu kan bukan bagian daripada lesson study. Karena kalau penilaian itu kita lakukan apa? Ulangan ya biasanya. Ya. Nah, di lesson study itu hanya 3 bagian yang Ibu sampaikan tadi. Tidak sampai ke pemberian nilai kepada siswa. Tapi pemberian nilai kepada siswa itu tugas guru yang mengajar. Dasarnya dari mana nilai didapatkan? Tentunya kan guru memiliki instrumen penilaian dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi kalau lesson tadi seperti yang Ibu sampaikan, dilihat dari pelaksanaan plan, do, dan see ya. Tapi kalau penilaian enggak. Penilaian itu dari gurunya sendiri berdasarkan hasil tes ya, mau tes lisan, tes tertulis. Jadi itu tes tertulis atau tes lisan. Kan penilaian itu ada 3 aspek ya. Ada kognitif, ingat kan? Kognitif pengetahuan, ada aspek afektif, sikap, satunya ada aspek psikomotorik atau keterampilan. Biasanya kalau guru itu dia mengacu kepada 3 aspek. Tapi kalau lesson study kita melihat kepada 3 aspek juga, tapi aspek yang berbeda. Aspeknya plan, do, dan see. Itu ya. Nah. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin saya yang bertanya. Ya. Tadi kan dari penjelasan yang Ibu telah jelaskan tentang lesson study, tadi kalau untuk penilaian itu kembali kepada gurunya masing-masing ya. Jadi kalau untuk lesson study ini apakah bentuk hasilnya itu hanya berupa kualitatif? Iya. Nah, bagus pertanyaan Mbak Epin, ini yang Ibu tunggu. Jadi penilaian itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu kan dalam bentuk angka ya. Nah, tapi kalau kualitatif dalam bentuk narasi. Jadi lesson study itu dalam bentuk narasi atau kualitatif. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oh ya, kelompok 1 misalnya Nirja, dia mengganggu temannya pada saat membuat pengojek misalnya. Atau bisa juga kelompok 1 pengojeknya dalam bentuk poster belum selesai. Nah, itulah nanti yang kita beri masukan kepada misalnya Mbak Ipin sebagai pengajar. Jadi Mbak Ipin ini nanti pada saat minggu berikutnya masuk, dia harus fokus kepada masukan observer terhadap kelompok 1. Didatanginya, coba lihat pengojek yang minggu lalu sudah selesai apa belum? Kenapa kok belum diselesaikan? Tapi tentunya pengojek yang akan datang kan beda lagi. Berarti supaya dia yang akan datang itu bisa menyelesaikan pengojeknya. Jadi dalam bentuk kualitatif untuk lesson study. Makanya tadi Ibu bilang kalau mau lihat bentuk narasinya seperti apa, itu bukan hanya individu, bisa kelompok, atau bisa juga seperti ini. Bisa nggak kelompok 2 misalnya datang ke kelompok 1? Boleh. Jadi pada saat Ibu di sana ada 1 anak mendatangi kelompok 1 misalnya, karena kelompok 2 itu kebetulan anaknya ini memang pintar. Jadi kelompok 1 minta bantuan, boleh dia mendatangi. Nah itu kita narasikan. Misalnya kelompok 2 yang bernama Zulaika misalnya. Mudah-mudahan ada yang Zulaika di sini ya. Yang namanya Zulaika mendatangi ke kelompok 1 untuk menjelaskan cara pembuatan pengojek yang betul. Jadi dalam bentuk narasi boleh. Atau bisa juga sesama satu kelompok ini saling memberi masukan. Makanya usahakan dalam pembagian kelompok jangan homogen ya. Tahu kan kalau homogen pintar semua. Yang pintar tambah pintar. Nah, kalau heterogen itu lebih bagus supaya apa? Bervariasi, ada yang memiliki kemampuan cukup, kurang, baik, sangat baik, sehingga yang sangat baik bisa membantu temannya yang kurang. Tapi misalnya yang kelompok 5 ditaruh yang nilainya kurang baik semua, tambahnya dia tidak bisa saling melengkapi, kan? Kurang. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Baik. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tampaknya udah mulai lelah ya. Iya. Ya,
B. Purwati dan Ibu Dr. Aja Herliani. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat menginspirasi adik-adik semua ya. Jadi kalau misalnya tahun depan mau penelitian tentang pendidikan, mungkin bisa menjadi salah satu pilihan lah untuk dijadikan materi-materi yang akan mungkin diterapkan di sekolahan seperti itu. Jangan lupa tadi apa aja yang 3 poin penting dari lesson tadi. Yang pertama apa? Jangan lupa ya, plan, do, see. Oke. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya pada sore hari ini. Mohon maaf dari saya dan mohon maaf dari panitia yang mungkin kurang berkenan ya di hati adik-adik semua. Semoga ilmunya dapat diterapkan nantinya, entah nanti menjadi guru ataupun nanti ketika penelitian ya. Terima kasih banyak. Saya tutup nih pantun penutup pada sore hari ini. Belum cakep, belum. Pergi berlayar di pagi hari. Cakep. Menyusuri lautan biru nan megah. Cakep.